Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bahwa di antara antisipasi ketika semangat beribadah kita turun atau kendor atau disebut dengan futur, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, kemarin kita jelaskan bahwa hendaknya kita beramal sebatas kemampuan kita, jangan terlalu berlebih-lebihan, karena nanti takutnya amal kita itu putus. Nabi SAW mengatakan, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah konsisten meskipun sedikit. Jadi kalau dia sedikit konsisten itu lebih baik daripada banyak-banyak tapi libur 2 bulan, libur 3 bulan. Karena masing-masing kita keimanannya, kekuatannya beda-beda. Maka harus kita imbangi antara semangat kita dengan keimanan kita. Kalau tidak, maka nanti di tengah jalan dia kendor. Ada orang kadang kita perhatikan soleh, kita yang lebih hijrah pada dia, ngeri pula daripada kita. Itu sekilas kalimat saja ya. Tapi pada akhirnya bagaimana? Karena dia terlalu memaksakan dirinya, akhirnya apa? Akhirnya dia kendor. Tidak ada lagi waktu itu. Jangankan berjamaah sholat pun tidak ada yang begitu kita dapati. Maka daripada itu kata Rasulullah SAW, hendaknya beramal semampu kita. Jemaah yang dimuliakan, kemudian yang kemarin kita jelaskan juga adalah diantara cara mengantisipasi biar kita tidak futur, atau mungkin ketika kita mencari yang salah itu juga bisa kendor kita ibadah, yaitu kawan. Makanya memilih teman itu yang benar. Tidak boleh teman dekat itu orang yang tidak soleh. Kalau dia orangnya ahli maksiat, maka nanti kita ikut maksiat. Karena as-sahib sahibun, kawan itu menarik. Jadi kita kawan kita tariknya tuh kita. Mau jadi dia apa? Jadi tariknya kita. Kecuali kita hebat, kuat, kita tarik dia, itu tidak masalah. Itu pun niatnya kan memang dakwah. Tapi kalau sebatas pertemanan harian, jangan dekat sama orang yang nggak soleh. Nanti kita dibawanya kayak gitu. Ibu-ibu udah tidak pernah kuncing lagi. Ketemu kawan yang biasa menguncing orang, kan ada orang tipe begitu. Semua diceritakan. Orang yang nampak diceritakan. Kita pun diceritakan. Orang lain diceritakan ke kita. Yang kita diceritakan ke orang. Nah, ini susah orang begini. Nah, ini kalau kita berkawan sama dia, kita pun ikut dengan dia nanti. Bapak-bapak juga demikian. Berkawan sama kita udah berhenti merokok. Betapa susahnya untuk berhenti merokok, ya kan? Kita berteman dengan orang yang masih merokok. Kita udah nggak merokok, nanti kita terbawa itu. Bawa asapnya tuh, nah itu yang kita merokok kembali. Tapi kalau bawa sate itu tidak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah kata ulama, jangan remehkan dosa-dosa kecil. Jangan remehkan dosa-dosa kecil. Makanya ada satu syair, la tahqiranna as-saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kalian remehkan dosa-dosa kecil, bahwa sesungguhnya adanya gunung itu kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Kerikil-kerikil atau maksimal paling batu segini, tapi jadi gunung. Begitu pula dosa. Awalnya dosa-dosa kecil. Lama-lama karena terbiasa, bahkan dia berkarakter, maka sampailah dia ke level dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil ini diantaranya dosa memandang. Bapak-bapak, dosa memandang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan. Hari ini kenapa banyak zina, banyak perselingkuhan di mana-mana? Karena tidak menjaga mata. Makanya memang pandangan awalnya dosa kecil. Kita lihat sesuatu yang gak halal bagi kita, awalnya dosa kecil. Lama nanti akan pasti jatuh ke dalam dosa yang besar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa kecil ini kadang kita terhalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan dosa-dosa kecil, akhirnya kemalasan beribadah pun datang. Kalau berlanjut terus begitu tidak bisa. Makanya Bapak Ibu, ada ulama dia mengatakan, aku terhalang untuk melaksanakan salat tahajud selama sampai
khamsata ashhur, 5 bulan, karena satu dosa kecil yang aku lakukan. Apalagi kita yang melakukan dosa-dosa besar, tentu lebih berat daripada itu. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka orang-orang beriman ketika dia melakukan dosa-dosa kecil, segera dia beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segera dia memperbanyak amal-amal solehnya sehingga dosa-dosa tadi terhapus. Kemudian yang selanjutnya kata ulama yang keempat, bagaimana mengantisipasi ketika futur kita datang. Yang keempat, jangan membuang-buang waktu. Itu aja sebenarnya. Waktu kita sehari itu 24 jam. Kalau tidak salah 24 jam itu 1440 menit. Allah kasih setiap hari sama kita. Kali setahun dikali umur 65 matikah atau 67. Allah berikan sehari 24 jam. Jangan disia-siakan, digunakan sebaik-baik mungkin. Nabi mengatakan, nikmatani maghbun fihi ma katsirun minan nas, nikmatus siha wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia lalai dari 2 nikmat ini. Mereka terabaikan aja begitu saja. Pertama, nikmat sehat, yang kedua waktu. Dan nikmat sehat ini dan waktu luang itu yang merusak. Biasanya orang kalau maksiat, pertama sehat, yang kedua waktu kosong, itu maksiatnya. Makanya orang beriman, kalau dia sehat, tidak boleh kosong waktunya. Kalau mau kosong, sakit aja Pak, benda maksiat. Karena kalau orang sehat, bahaya. Kita pengen sehat terus kan? Tapi kalau waktu kita nggak digunakan untuk tilawah Al-Quran, untuk ibadah, salat sunnah, yang lain-lain lah, berzikir segala macam, bahaya kesehatan itu. Orang mencari sehat, tapi orang yang bermaksiat biasanya orang sehat, yang waktunya kosong. Makanya ada yang mengatakan kalau bisa, jangan sampai ada waktu kita kosong per 30 menit. Jadi selesai, dah 30 menit lagi apa? Gitu. Kalau lewat 30 menit, biasanya maksiat. Itu biasanya. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuang-buang waktu, sementara umur kita kan terkait dengan waktu. Masa muda habis, karena waktunya sudah habis. Tibalah masa tua. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan 5 hal sebelum 5 hal datang. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, muda sebelum tua, punya harta banyak duit sebelum miskin. Manfaatkan sebaik-baik mungkin, khususnya waktu. Dan ulama mengatakan waktu lebih mahal daripada emas. Kalau emas bisa dicari, apalagi duit. Tapi kalau waktu nggak bisa, mundur, jangankan mundur, berhenti pun nggak bisa. Makanya ada dulu tuh ulama, ketika ada orang ngajak cerita, kata dia, coba kamu bisa nggak tahan matahari? Kalau kamu bisa tahan matahari, cerita kita. Kalau nggak bisa nahan, nggak usah cerita, kecuali yang penting-penting aja. Kalau nggak nambah iman, saya nggak mau. Sampai segitu pelitnya mereka dengan waktu. Maka kalau kita memaksimalkan waktu yang ada, sehingga nanti malas hilang. Tapi kalau kita meremeh-remehkan, malasnya datang. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita susah ini di hari kiamat, malas-malas kita di dunia ini. Makanya kita kalau bisa berdoa, apa doa biar hilang malas kita? Allahumma ya'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, karena kemalasan itu tidak baik. Orang mungkin mengatakan sekarang termasuk dalam perkara-perkara dunia. Orang mungkin mengatakan sekarang susah kerja sekarang, susah mencari ekonomi, payah. Bapak kalau nggak malas, lalu yang kedua profesional, tambah ilmunya dikit, nggak usah banyak-banyak, dikit aja, mesti datang itu pekerjaan. Tidak perlu kita cari, orang datang sendiri. Tapi itu tadi, jangan malas-malas. Kita ini Bapak Ibu, apa di masa muda, begitu tua kita nanti. Itu dia. Begitu pula apa kita nanti pas mati, begitu pas pula hidup, ya kan? Sesuatu itu berlanjut dia. Bagaimana tuanya tergantung muda seseorang. Nanti ketika nanti dia di akhir hidupnya husnul khatimah atau su'ul khatimah, tergantung waktu dia masih hidup. Apakah dia taat kepada Allah atau tidak. Dalam perkara dunia, dia nanti di tuanya kaya nggak kayanya, tergantung masa mudanya. Ada yang mengatakan demikian. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita larikan kepada bab futur ini, maka jangan pernah sia-siakan waktu. Ada waktu sedikit, misalnya Bapak Ibu lagi nunggu pelanggan nih jual tomat, misalnya kan, orang belum ada yang belanja, zikir dulu dikit, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita gojek jemput orang yang kita orderan, atau kita ngantar barang, lagi ini Honda tuh, astagfirullah, astagfirullah, sekali gas, astagfirullah. Sekali gas, astagfirullah, tidak masalah. Pada mubazir waktu gitu kan, zikir, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi, sakilatani ala lisan, khafifat
kalimatani sakilatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat ringan di lisan, berat timbangan di hari kiamat, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jadi jangan ada waktu yang disia-siakan. Kalau memang nggak sempat badan bergerak, harus konsentrasi, paling tidak lisan kita pula yang berzikir kepada Allah. Kalau ternyata stop, badan beristirahat. Kalau memang rasanya udah tidur, cukup aktivitas yang baik-baik lagi. Atau ibadah-ibadah yang lain, jangan sia-siakan. Mudah-mudahan dengan itu futur kita akan hilang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.